Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman, kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi tentang aplikasi integral tentu dan bisnis dan manajemen. Dalam bisnis dan manajemen. Oke. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nazifa Syadran, dan rekan saya. Saya Riado Hafifah Mustafa. Oke, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang integral tentu dalam bisnis manajemen. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Riado. Dipersilahkan. Pertama ada integral tertentu. Seperti dapat kita lihat bahwa rumus integral tertentu itu integral batas atas B dan batas bawah A, F menuju X dx sama dengan F menuju X ditambah K. Sama dengan F dikali B ditambah K dikurang FA ditambah K. Sama dengan FB ditambah K dikurang FA dikurang K. Itu dimasukkan min-nya dikalikan ke dalam dengan F. Jadilah itu F dikali A dikurang min K. Sama dengan F dikali B dikurang F dikali A. Kemudian ada integral batas atas B dan batas bawah A. Fx dx sama dengan Fx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan F itu kita ganti, X itu kita ganti dengan batas atas B ditambah F diganti dengan batas atas bawah yaitu A. Jadi hasilnya sama dengan F dikali B ditambah F dikali A. Contoh yang pertama itu ada integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, 3x dx. Dapat kita selesaikan dengan ini. Kita masukkan 3x. Kenapa x bisa jadi pangkat 2? Itu karena x itu kan pangkatnya 1. Ditambah dengan 1 per 1 ditambah 1. Karena X itu berpangkat 1. Kemudian kita masukkan integral bawahnya. Jadi kan setengah 1 per 2 dikali 3 itu sama dengan 3 per 2. Kita masukkan batas atasnya itu 2 pangkat 2 dikurang 3 per 2, 1 pangkat 2. Ini mohon maaf sebelumnya X kuadrat itu kita ganti dengan 2X kuadrat. Typo itu ya teman. 3 per 2 dikali 2 itu kan 2 dikali pangkat kan 1,5 kurang dengan 4,5. Jadi hasil dari integral atas 2 dan batas 2 dan batas bawah 1 3x dx itu hasilnya sama dengan 4,5. Kemudian contoh yang kedua, integral batas atas 3 dan batas bawah 2, 2x ditambah 4 dx itu sama dengan pengerjaannya seperti yang contoh nomor 1. Kita masukkan 1 per 22 x pangkat 2. Pangkat 2 itu kita dapat dari 1 ditambah 1. Per 1 ditambah 1 itulah hasil dari 1 per 2 ya. Ditambah 4x. 4x kenapa bisa 4x? Karena 4 itu tadi tidak kepunyaan. Jadi kita integralkan itu menjadi x. Sama dengan itu batas atas dengan batas bawahnya. Jadi
batas atasnya kan 3, dimasukin 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 21 dikurang 12 sama dengan 9. Jadi hasil contoh soal nomor 2 itu adalah 9. Kemudian ya dah. Oke, kemudian ada aplikasi dalam bisnis dan manajemen. Pertama ada surplus konsumen atau SK. Nah, dapat kita lihat di sini ada grafik ya. Grafik dengan luas A sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A F X. Nah, di grafik ini ada titik atas bawahnya atas AT itu kita tarik grafiknya diperoleh hasilnya itu Y sama dengan Fx dan Y sama dengan 0. Nah, ini ada yang luas B ya. Grafik yang kedua itu dengan luas B. Luas B sama dengan batas integral dengan batas atas 6 dan batas bawah 0 Y dikali dx. Nah, ini batas bawahnya kan 0. 0 kita tarik garis ke batas atas 6. Dengan di sumbu X itu ada titik 6 dan Y 6. Kemudian nih kita peroleh segitiga ya jadinya segitiga. Iya, segitiga. Dengan luas B sama dengan integral batas atas 6 dan batas bawah X D. Nah, kita masuk X dengan 0. Kita apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, ini kita masukin rumus setengah dikali pangkat 2 dengan 8 kurang 0 sama 18. Dan apakah hasilnya sama atau tidak? Ini kita masukin rumus luasnya tadi yaitu setengah dikali 6 dikali batas bawahnya 0 pangkat 2 sama 18 0 11. Nah, kita masukin rumus segitiganya setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 6 dikali 6 sama dengan 18. Jadi sama dengan luas segitiga. Terbukti ya bahwa hasilnya itu sama. Kemudian ada rumus siklus konsumen. Nah, di grafik dapat kita lihat P sama dengan F menuju Q itu yaitu itu termasuk fungsi permintaan. Dengan rumus SK sama dengan integral dengan batas atas QE dan batas bawah 0 FQ dikali DQ dikurang QE dikali PE. Selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Nazifa. Kepada Nazifa saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Riado atas penjelasan materinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu fungsi permintaan suatu barang dinyatakan oleh persamaan berikut ini. P sama dengan 12 dikurang 2Q kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 6 tambah Q. Di sini perintah soalnya, tentukanlah besarnya surplus konsumen dan buatlah grafik kurva surplus konsumen tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya tahap pertama, kita mencari dulu titik keseimbangan pasarnya. Jadi kita masukkan persamaan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran, lalu kita kurangi, kita eliminasi, sehingga dapatlah 6 kurang 2Q kuadrat kurang Q. Nah, ini kalau misalnya kita paparkan, dia hasilnya menjadi 2Q tambah Q dikali Q tambah 2. Di sini bisa kita buktikan 2Q kuadrat dikurang 4Q tambah 3Q tambah 6. Nah, sehingga dapatnya min 2Q kuadrat dikurang Q tambah 6. Maka
kita ambil min 2Q tambah 3 tadi sama dengan 0, terus dapatlah Q1-nya 3/2 atau sama dengan 1,5. Nah, kalau kita ambil Q-nya yang Q tambah 2 sama dengan 0, maka Q2-nya dapat min 2. Nah, di sini yang memenuhi syarat itu adalah yang 1,5. Kenapa? Karena kalau nilai Q itu tidak ada yang negatif, jadi yang memenuhi syarat itu Q-nya sama dengan 1,5. Terus kita langsung aja, kalau surplus konsumen ini, dia menggunakan fungsi permintaan. Jadi di sini kita cari dulu, kita buktikan, benar nggak tadi titiknya itu 1,5 ke fungsi permintaan sama fungsi penawaran itu sama hasilnya. Nah, di sini udah kita langsung substitusi aja dari pasangan fungsi permintaan, Q-nya itu 1,5, sehingga dapatlah 12 dikurang 2 dikali 1,5 kuadrat, sama dengan 12 kurang 4,5, dan hasilnya itu 7,5. Terus kalau misalnya kita pakai fungsi penawaran juga 6 tambah Q, 6 tambah 1,5, dan hasilnya juga 7,5. Jadi terbukti kalau misalnya titik keseimbangan itu ada 1,5, 7,5. Terus di sini ada catatannya, kedua perhitungan tersebut memberikan hasil yang sama. Nah, berikut langkah-langkah untuk membuat grafiknya. Nah, cara membuat grafiknya itu yang pertama kita coba masukkan sembarang titik untuk mendapatkan titik untuk membuat grafik dari surplus konsumen tersebut. Nah, di sini tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya surplus konsumen itu dia menggunakan fungsi permintaan. Jadi kita menggunakan persamaan fungsi permintaan, dan kita misalkan P itu titiknya 0, maka didapatlah Q-nya itu 2,45. Terus kalau P-nya itu 12, didapatlah Q-nya itu 0. Nah, langsung kita cari SK-nya, surplus konsumennya itu, menggunakan rumus yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. SK sama dengan integral dengan batas 0 menuju QE, FQ DQ dikurang QE PE. Kita masukkan 0 sampai 1,5, QE 1,5 kan tadi, terus rumus dari fungsi permintaan 12 kurang 5, atau rumusnya persamaan dari fungsi permintaan itu 12 dikurang 2Q kuadrat, DQ dikurang QE-nya 1,5, dan PE-nya 7,5. Langsung saja kita integralkan. Setelah kita integralkan persamaan fungsi permintaan tadi, dapatlah hasilnya 12Q dikurang 1/3 2Q pangkat 3 dengan batas 0 menuju 1,5. Dikurang dari perkali 1,5 7,5 itu adalah 11,25. Sehingga dapatlah hasilnya. Tinggal kita masukkan aja 1,5 sama 0-nya itu ke Q tadi. Jadi dapatlah SK-nya itu 1,6875. Terus kita gambar aja grafiknya. Kita masukkan semua titik yang sudah kita cari tadi. Itu 0, ada titik 0 pusatnya, terus 1,5 sama 7,5 tadi sebagai titik keseimbangannya. Terus surplus konsumennya tadi itu ada 12 sama 2,45. Jadi ini kita langsung aja sambungin garisnya kayak gini. Ya, sehingga itulah dia surplus konsumennya. Tadi dia untuk contoh soal yang pertama. Oh ya, sebelumnya surplus konsumennya itu yang ini, yang di atas dari titik keseimbangan ini, kan itu 7,5. Nggak bisa sih, kayak mana sih? Nggak bisa, ding. Oh, ini. Nih. Nih. SK-nya itu di sini nih. SK-nya itu di atas dari titik keseimbangan ini. Nah, itulah dia SK-nya. Nah, terus kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu fungsi permintaan suatu barang dinyatakan oleh persamaan berikut. Nomor 2 soalnya ada fungsi permintaan suatu barang dinyatakan oleh persamaan berikut ini. P sama dengan 10 dikurang setengah Q, sedangkan fungsi penawarnya itu P sama dengan 4 tambah Q. Dengan perintah soalnya itu yang pertama, tentukanlah besarnya surplus konsumen, yang kedua, besarnya surplus produsen, dan yang ketiga, buatlah grafik kurva SK dan SP. Nah, di sini kita menyinggung materi surplus produsen ya, karena ini kan materinya juga dijelaskan oleh materi kelompok sebelumnya. Jadi kita bisa menyinggung sedikit materinya, karena memang surplus konsumen dan surplus produsen ini berkaitan. Kita langsung aja ke tahap pertama, itu mencari titik keseimbangan pasar. Nah, ini sama dengan
sama dengan soal yang pertama tadi, mencari titik keseimbangan. Jadi kita tinggal eliminasi aja kedua persamaan itu, sehingga dapatlah ini hasilnya 12 dikurang 3Q. Jadi kalau misalnya kita ambil, kita sama dengan kan 0, jadinya kan Q-nya sama dengan 4, sehingga dapat juga QE-nya sama dengan 4. Terus kita menggunakan fungsi permintaan. Kita coba apakah betul jawabannya sama dengan fungsi penawaran. Titik ini kita masukkan Q-nya 4, sehingga dapatlah PE-nya itu di yang 12 kurang setengah kali 4, PE-nya sama dengan 8. Kalau menggunakan fungsi penawaran juga sama, di sini tinggal kita substitusi aja, Q-nya diubah jadi 4, sehingga dapat juga PE-nya 8. Jadi terbukti dia kalau sama, berarti itulah titik keseimbangannya. Tadi kita masuk ke langkah-langkah membuat grafik, yaitu mencoba sembarang titik hingga mendapatkan titik lainnya. Jadi kita coba di sini, P-nya itu menggunakan fungsi permintaan, P-nya 0, didapatlah Q-nya 20. Kalau P-nya 10, dapat Q-nya 0. Terus kalau kita menggunakan fungsi penawaran, ketika P-nya 0, didapatlah Q-nya -4, dan ketika P-nya 4, dapatlah Q-nya 0. Ini disubstitusi saja ke persamaan tadi, sehingga dapatlah titik Q-nya. Terus kita masuk ke mencari surplus konsumennya menggunakan fungsi permintaan. Nah, ini kita masukkan rumusnya yang tadi. Integral 0 menuju QE dengan FQ DQ dikurang QE kali PE. Tinggal dimasukkan saja, tadi kan batasnya 0 menuju QE. QE-nya itu 4. Terus kita masukkan persamaan fungsi penawaran, fungsi permintaan, 10 kurang setengah Q DQ dikurang 4 dikali 8. Lalu kita integralkan aja dengan memasukkan batas juga. Kita masukkan, setelah kita integralkan, kita masukkan batasnya. Di sini 10 kali 4 dikurang 1/4, dikali 4 kuadrat, dikurang 10 kali 0, dikurang 1/4 0 kuadrat, dikurang 32, yaitu perkalian dari 4 dikali 8. Terus dapatlah ini 40 dikurang 4 kali 4, 16, 16 dibagi 4 dikurang 0. Sama dengan, dikurang 32, sehingga SK-nya sama dengan 4. Nah, untuk mencari SP-nya, kita menggunakan fungsi penawaran. Nah, rumusnya ini SP sama dengan QE dikali PE dikurang integral 0 menuju QE FQ DQ. Nah, ini rumusnya ini udah dijelaskan oleh materi kelompok sebelumnya, yaitu surplus produsen. Nah, terus kita masukkan saja SP-nya, yaitu QE dikali PE, itu 4 kali 8, terus integralnya ini, kita masukkan fungsi penawarannya 4 tambah Q, lalu kita integralkan jadinya itu 32 dikurang 4Q tambah setengah Q kuadrat dengan batas 0 menuju 4. Langsung kita masukkan aja 0 sama 4-nya ke Q ini. Jadi dapatnya 32 kurang 4 dikali 4 ditambah setengah 4 kuadrat dikurang 4 kali 0 tambah setengah dikali 0. Jadi 32 dikurang 16 ditambah 8 dikurang sama 0 tambah 0 kan 0. Sehingga dapatlah dia itu hasilnya 8. Terus kita gambar grafiknya. Jadi semua titik yang kita dapat tadi kita tulis dulu. Jadi di sini ada 4, titik 4 di Q, titik 4 di P, titik 8 ada di titik 8 ada di P juga, terus 10 juga ada di P. Terus kita masukkan tadi titik keseimbangannya itu ada di 4,8. Jadi kita buat dulu tadi persamaan garis dari SP sama SQ, SK, maaf. Jadi kita dapat titik keseimbangannya, dan ini benar titik keseimbangannya itu adalah 4,8. Nah, ini kita bisa lihat kalau SK itu dia di atas dari titik keseimbangan. Nih, titik keseimbangan ini, terus di sini SP-nya. Nah, ini kalau kita cari menggunakan, ini kan bentuknya segitiga nih. Jadi kan tadi udah dijelaskan oleh rekan saya kalau misalnya dia itu integral dari integral rumus mencari dari SP dan SK tadi itu sama dengan mencari dengan rumus luas segitiga. Jadi nanti teman-teman bisa coba kalau misalnya SK itu kalau kita cari menggunakan rumus luas segitiga, dia hasilnya akan sama dengan rumus SK tadi. Di sini kita bisa lihat 8 ke 10 itu dia 2, jadi alasnya 2, tingginya itu ada 0,4 berarti 4. Jadi langsung saja dimasukin ke rumus persamaan rumus luas segitiga tadi, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi kan 2, terus berarti setengah dikali 2, setengah dikali 2
dikali tingginya tadi 4 kan? 4. Ini mana nih? Nah. Jadi ini hasilnya sama dengan 4. Jadi hasilnya 4. Sehingga hasilnya itu 4. Itu luas dari surplus konsumennya itu sama dengan luas segitiga. Kenapa? Karena dia bentuknya segitiga tadi. Dengan alasnya 2 dan tingginya 4. Jadi teman-teman bisa cari aja. Nah, jawabannya itu pasti sama, yaitu sama dengan 4. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga materi ini dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.